Semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manual manusia super. Kita masuk di part 56. Di awal video ini, di Clubhouse Battlefield, Klub BSM, di ruangan pelatih Gabriel, terlihat dirinya yang tengah mengomel pada Semon setelah mendengar jika tameng miliknya telah rusak. Jika tameng Anda rusak, Anda seharusnya memberitahu saya lebih awal. Pertandingan pertama kualifikasi kejuaraan dunia akan dimulai besok dan Anda tidak memiliki tameng. Bagaimana bisa benda sekuat itu rusak? Semon yang merasa agak bersalah pun membalas, itu ceritanya panjang. Tapi aku sudah memberitahu si botak kembar itu, tapi aku masih belum mendapat kabar lagi darinya. Kurasa mereka akan mengirimnya hari ini. Lagi pula, kita tidak mungkin kalah dari Jepang cuma karena aku tidak ada kan? Pelatih Gabriel pun kembali menghela napasnya menimpali. Benar. Tapi tolong beritahu saya langsung ke depannya. Anda tahu, kita tidak dapat bertanding tanpa perlengkapan yang terdaftar, bukan? Entah tameng itu dapat tiba sebelum masa pendaftaran selesai atau tidak. Semon membalas, kalau tidak, aku bisa tinggal memakai perlengkapan standar saja. Tapi aku merasa kalau itu akan sampai hari ini. Sebenarnya, apa yang telah terjadi? Kita mundur ke beberapa saat sebelumnya. Di saat Semon dan juga Neng Pietro tengah bersantai setelah menyelesaikan proyek baru mereka. Di mana saat itu Semon menelepon Moro bersaudara dan ia pun memberitahunya jika tameng miliknya telah rusak. Tentunya hal tersebut membuat Moro Brothers terkejut bukan main. Tunggu, tameng Anda rusak? Benda yang seperti relik itu? Apa yang Anda lakukan hingga itu bisa rusak? Semon membalas, ya soal itu kau tahu. Moro Brothers berkata, tapi itu kan tameng yang biasa selamat dari Final Danger. Seharusnya itu kokoh kan? Mendengar ocehan mereka berdua, Semon pun kini mulai merasa kesal dengannya. Hei, aku jadi kesal mendengar ocehanmu. Kalau kalian membuatnya dengan benar sejak awal, itu tidak akan rusak, bukan? Dua Falcon bersaudara, Moro Brothers beralasan. Itu di bawah 19 tahun yang lalu. Baiklah, kami mengerti. Karena teknologi saat ini telah jauh lebih berkembang dibandingkan dulu. Tameng yang dapat menahan Extinction Ray, Suran, dan Summoning Arts milik Pietro. Kami akan membuat tameng terkuat dan terbaik untuk Anda. Tapi, di saat mereka berdua menghentikan kalimatnya, Semon pun langsung bertanya, oh, kenapa? Apa harganya akan mahal? Berapa? Moro Brothers melanjutkan, tidak, uang bukanlah masalah, karena kami adalah sponsor Anda. Sebaliknya, berikan kami tameng yang rusak itu. Tentunya, permintaan mereka membuat Semon merasa aneh. Anjir, apa yang mau kalian lakukan dengan benda itu? Tapi ya, tidak penting juga sih. Moro Brothers melanjutkan, akan kami selesaikan dan kirimkan pada Anda secepat mungkin. Kini, Semon pun yang telah menceritakan apa yang terjadi sebenarnya pada pelatih Gabriel mendapatkan sebuah telepon dari kedua Falcon itu. Oh, panjang umur dua Falcon ini. Seketika itu juga, Semon pun mengangkat teleponnya. Hei, tolong! Kapan tamengnya akan datang? Kalian bilang akan segera mengirimkannya padaku. Bajingan! Moro Brothers membalas. Pertandingan pertama yang berharga dengan tameng baru tidak sopan untuk mengirimkannya begitu saja. Setelah mengatakan itu di telepon, tiba-tiba saja ruangan pelatih Gabriel terbuka dan kedua Falcon itu muncul di sana sembari melanjutkan. Untuk melihatnya langsung dengan kedua mata ini, kami terbang menggunakannya pribadi untuk membawanya langsung kepada Anda. Jeng jeng. Inilah yang kami sebut dengan kejutan. Tentunya tingkah mereka berdua membuat Semon juga pelatih Gabriel tak bisa berkata-kata. Wah, oke. Meski begitu, pelatih Gabriel menuturkan, saya bersyukur pemilik klub menantikan pertandingan itu.
Tapi saya rasa saat ini bukanlah waktu yang tepat. Untuk saat ini, belum ada rencana bermain dari pemilik klub hingga babak penyisihan. Tentunya, perkataan pelatih Gabriel membuat Moro Brothers tersentak kaget bukan main. Apa? Keesokan harinya, di sebuah stadium Battlefield, terlihat begitu banyak penonton yang telah hadir menunggu babak penyisihan akan dimulai. Sembari menunggu matchnya dimulai, casternya pun bersaut-sautan menuturkan, "Halo para pecinta Battlefield sekalian. Akhirnya pada hari ini pertandingan pembuka dari kejuaraan dunia akan dimulai, di mana YSM akan menjamu klub host Shooting Star dari Jepang. Sebelum kami memulai pertandingannya, kami akan menjelaskan format dari babak penyisihan kejuaraan dunia ini terlebih dahulu. Babak penyisihan ini menggunakan sistem pertandingan best of 3, dan itu dilakukan dengan menggunakan sistem poin. Poin pada babak penyisihan adalah 3 poin jika menang, 1 poin jika draw, dan minus 1 poin jika kalah. Dan tim dengan skor di grup tertinggi akan melaju ke final. Selain itu, di antara 166 negara yang tergabung dalam Battlefield Association, 5 tim teratas dari tahun sebelumnya akan secara otomatis mendapatkan keistimewaan untuk bisa langsung melaju ke babak final. Yang pertama, dari Liga Perancis, Paris Lumière memenang kejuaraan dunia tahun lalu. Yang kedua, Liga Jerman, Berlin Blitz, posisi kedua, kejuaraan dunia tahun lalu. Yang ketiga, Liga Barat Amerika, klub LA Warriors, posisi ketiga, kejuaraan dunia tahun lalu. Yang keempat, dari Liga Timur Amerika, klub New York Bears, posisi keempat, kejuaraan dunia tahun lalu. Dan terakhir, posisi kelima, dari Liga Inggris, London Iron Knights. 161 negara lainnya akan dibagi menjadi 27 grup, yang masing-masing terdiri dari 6 tim dan akan memperebutkan 27 kursi yang tersisa. Dan pada akhirnya, mereka yang berhasil lolos dari babak penyisihan akan memperoleh kehormatan tertinggi di Battlefield. Kejarlah trofi kejuaraan dunia. Turnamen sesungguhnya dimulai sekarang. Dan nampaknya pemeriksaan medis klub hosting Shooting Star telah selesai, di mana para playernya mulai menunjukkan batang hidungnya ke tengah arena. Di saat para player dari klub host Shooting Star melangkah masuk, mereka, Kagari Hikari, terlihat begitu menantikan pertandingannya, di mana ia berpikir, akhirnya, aku akan bertarung dengan Semonyo, orang yang kukagumi. Tak berselang lama, pemeriksaan medis klub YSM pun telah selesai, dan mereka kini melangkah masuk ke tengah stadiumnya. Sembari melangkah masuk, para playernya sibuk mengobrol, berusaha menenangkan dirinya masing-masing. Kejuaraan dunia, aku sangat gugup. Pieter Opa, sungguh tidak ada di sini hari ini. Jadi, aku harus melakukannya sendirian. Apa aku akan bisa melakukannya dengan baik? Iya, aku bisa melakukannya dengan baik. Tunggu, Nayon, kau manggil Pieter Opa? Tentu saja, kami adalah saudara yang disatukan oleh Mala dan Teteo Boki. Hyuk Hyung, aku sangat gugup. Rasanya aku jadi pengen berak. Woi, kau kan baru saja melakukannya 30 detik yang lalu. Jungmin, semua orang juga merasa gugup. Jadi, jangan katakan hal yang aneh dan bagus saja. Ayo pergi. Namun, dikala para player YSM melewati para player host Shooting Star, Kagari Hikari dikejutkan ketika menyadari jika Semonyo tak ada di sana. Hingga ia berpikir, di mana Semonyo? Jangan-jangan dia tidak ikut serta dalam pertandingan ini. Sementara itu, di saat kedua tim masuki tengah stadiumnya, di bangku bench klub YSM, terlihat Semon yang tengah mengamati sembari menuturkan jarak peringkatnya padahal sangat jauh. Tapi aku malah tidak main. Kau tahu, Gabriel, kalau Korea Jepang itu adalah rival tradisional di Asia Timur Laut kan? Kau bilang dengan pedenya kalau kita bisa menang.
Tapi kalau sampai kita tampil buruk, bahkan kalah di satu set saja, kita akan mendapat banyak kritik. Kau sudah tahu itu, kan? Pelatih Gabriel? Pelatih Gabriel pun dengan tenangnya membalas, "Iya, tentu. Aku tahu itu." Mendengar jawaban pelatih Gabriel, Moro bersaudara yang bersama mereka tentunya merasa kecewa. Kenapa kau begitu percaya diri? Kami berdua datang jauh-jauh ke Korea demi melihat debut Semonyo di kejuaraan dunia, dan kau malah mengeluarkannya dari line up utama. Mana bisa begitu? Rugi dong. Melihat tingkah mereka, Semon pun langsung merasa jengkel. Bacot banget. Balkon asu. Siapa suruh kalian pergi ke Korea? Meski begitu, mereka berdua tak menyerah sampai di sana. Dan mereka pun langsung melanjutkan rencananya ke rencana cadangan. Kita tidak bisa kembali seperti ini dengan percuma. Kita berdua tidak punya pilihan lain selain menggunakan pilihan terakhir. Kami adalah penggemar berat Semonyop dan timnya YSM. Tapi meski begitu, untuk memastikan Semonyop ikut bermain, kami akan mendukung tim Jepang. Kalahkan YSM, Faito, Nihonjin, gembare. Tentunya hal itu pun membuat Semon tak bisa tinggal diam, di mana dirinya langsung menghantam kedua kepala yang kinclong itu. Lihat saja, Falcon. Tidak mungkin YSM-ku akan kalah di babak penyisihan. Dengan begitu, game pertama pun akan dimulai di sebuah dungeon Monster Lab. Waktu pertandingan rata-rata untuk satu set pertama Battlefield adalah sekitar 30 menit. Namun, ber-7 menit berlalu sejak game pertama dimulai. YSM langsung unggul dengan memonopoli monster yang dibantu oleh anggota tim lainnya. Pietro Aunella telah selesai berkembang. Dia seperti anak kecil yang bermain dengan semut. Dia mengalahkan host Shooting Star hanya dengan 7 menit saja. Hal itu pun membuat para caster serta para penonton heboh dibuatnya. Apa yang baru saja kita saksikan? Permainannya bahkan baru dimulai. Ketika tank mereka sedang bersiaga di barisan, tim musuh berhasil dihabisi. Mulai dari rank dealer hingga melee dealer, Pietro yang mampu memonopoli monster dengan dibantu oleh anggota timnya mengumpulkan experience poin sekaligus dan memasuki markas tim Jepang sendirian. Dia benar-benar mengalahkan mereka. YSM Club menunjukkan performa yang luar biasa, bahkan tanpa Semonyop sekalipun. Dengan ini, YSM berhasil memenangkan set pertama. Melihat hal itu, Semon tentunya merasa jika kehadirannya sia-sia. Membosankan sekali. Aku memang sudah tahu kalau akan menang, tapi permainannya selesai dalam waktu kurang 10 menit. Aku mau masuk saja dan berlatih. Namun di saat Semon akan melangkah keluar dari bench klub YSM, tiba-tiba saja terdengar sebuah teriakan dari tengah stadiumnya yang mana berasal dari player klub Shooting Star, Kagari Hikari. Tunggu, semuanya! Belum, permainannya belum berakhir. Tentunya, seketika itu juga para player rekan Kagari langsung berusaha menghentikannya. Woi, Teme! Cepat hentikan dia! Meski begitu, Kagari tak mengindahkan rekan-rekannya dan ia kembali melanjutkan. Sedikit lagi. Tolong saksikan pertandingan kami sampai selesai. Di match berikutnya, aku akan menunjukkan permainan yang menarik dan akan kubuat kau menyesal karena tidak ikut bermain. Namaku Kagari Hikari. Aku adalah anak yang pernah kau selamatkan 19 tahun yang lalu. Dan videonya pun diakhiri dengan, meskipun sempat terdiam mendengar semua ocehannya, Semon langsung merasa kesal saat ia tak bisa mengingat nama Kagari Hikari. Pernah aku selamatkan? Aku sudah menyelamatkan banyak sekali orang. Mana mungkin aku mengingat semuanya? Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton.
Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.